Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for this occasion, guys. Thank you for watching this video. Okay, first I will introduce this video of Group 8, and I will be the moderator and also as a speaker of this material. So in this video, Group 8 try to explain an article about character of effective teacher or effective EFL teacher in Oman. So in this video, we try to analyze about research result and literature review about this article. Oke, dalam artikel ini kami berusaha mencoba untuk menganalisis apa saja karakteristik guru yang baik dari konteks wilayah yang berada di Timur Tengah, salah satunya adalah Oman. Nah, dalam hasil ini kami menemukan beberapa poin-poin penting yang perlu diperhatikan dan dianalisis dari artikel yang kami akan paparkan di slide selanjutnya. Nah, dari sini saya berharap teman-teman bisa memperhatikan lebih lanjut video yang kami akan paparkan. Selanjutnya adalah mengenai analisis yang kami lakukan terhadap artikel ini. Kami menemukan terdapat 3 poin dalam artikel ini. So the first is latar belakang budaya memiliki pengaruh yang kuat terhadap cara pengajaran yang baik dirasakan. Dianggap penting untuk mengeksplorasi masalah ini di Teluk Arab, terutamanya di wilayah Oman. Nah, dalam studi ini artikel ini berusaha untuk membandingkan persepsi siswa dan guru sekolah Oman mengenai karakteristik guru bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang baik dalam konteks wilayah Oman. Poin yang kedua adalah instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk menyelidiki persepsi guru dan siswa EFL Oman tentang mengenai pentingnya sejumlah karakteristik guru. Karakteristik guru dalam artikel ini dikelompokkan menjadi 7 kategori. Nanti itu akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Dan yang poin ketiga adalah terlepas dari kecenderungan terhadap pemusatan Euro ini, beberapa penelitian itu tetap dilakukan dalam konteks non-Barat, termasuk di negara-negara Timur Tengah seperti Emirat Arab, Arab Saudi, Yaman, Iran, dan Oman salah satunya. Nah, kami menganalisis artikel ini tentunya mendapatkan 3 poin penting yang perlu kami perhatikan dan memberikan penjelasan terhadap teman-teman. Yang pertama adalah apa itu ESL atau EFL. Yang kedua adalah tinjauan literatur mengenai artikel ini. Dan ketiga adalah kami akan memaparkan bagaimana hasil angket dari artikel ini sebagai tinjauan atau perbandingan persamaan dan persepsi mengenai karakteristik guru yang baik di Oman. Saya akan menjelaskan poin pertama dari slide ini, yaitu apa itu ESL atau EFL. So, ESL, or we say English Second Language, or EFL, English as a Foreign Language. Kedua dari ini adalah merupakan akronim atau singkatan yang dimana dapat diartikan bahwa dalam suatu kondisi bila ya suatu negara itu menggunakan EFL, maka pengajaran bahasa Inggris mereka itu mengacu pada kultur bahasa lokal si pengguna bahasa. Masing-masing itu kembali lagi dengan pengguna bahasa lokal tersebut sesuai dengan latar belakangnya masing-masing. Semisal ya, setiap pengguna bahasa Inggris itu bebas berkomunikasi untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya dalam bahasa Inggris sesuai dengan kultur yang mereka anut, budaya yang terjadi di lingkungan mereka, serta komunikasi sosial yang terjadi dalam mereka. Nah, di EFL maksudnya di sini adalah baik guru maupun siswa itu menggunakan bahasa Inggris, tetap menggunakan bahasa Inggris tetapi mengacu kepada kultur mereka, logat mereka. Contohnya adalah negara India. Di negara India itu
ketika kita mendengarkan mereka berbicara bahasa Inggris, logat India mereka atau bahasa India mereka tetap mengikut. Misal ya, seseorang itu memiliki bahasa ibu India, mereka itu bebas menggunakan bahasa Inggrisnya dengan menggunakan logat India. Jadi kultur India mereka itu tidak hilang, sehingga mereka tetap menggunakan bahasa Inggris, tetapi dengan tetap ikut kulturnya, ikut budayanya, dan cara mereka bersosialisasi dengan orang lain, seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai definisi dan kategori karakteristik guru yang baik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Zeng dan Wilkins pada tahun 2007. Bagi sebagian siswa, kualitas guru yang baik terwakili dalam penguasaan mata pelajaran, metode pengajaran yang tepat, dan keterampilan terkait pengajaran yang berbeda. Sedangkan yang lain menyoroti karakteristik pribadi, termasuk karisma yang dimiliki seorang guru, kasih sayang, humor, inovasi, dan kejujuran mereka. Kemudian menurut Gross pada tahun 1996, guru IFL yang efektif adalah mereka yang fokus pada pemahaman, menguasai bahasa, menyiapkan pelajaran yang menarik, membantu siswa untuk mandiri, serta menangani siswa secara adil. Kemudian penyihir pada tahun 2003 membagi karakteristik ini menjadi 3 kategori utama, meliputi kompetensi instruksional, kepribadian, dan hubungan antar guru dan siswa. Menurut penulis, kompetensi instruksional ini termasuk kemampuan guru untuk menciptakan ruang kelas yang berpusat pada siswa, memberikan pengetahuan konten yang cukup, dan mempertahankan sikap profesional adalah yang paling penting atau yang paling dihargai dari ketiga kategori tersebut oleh peserta didik. Selanjutnya, Bell pada tahun 2005 menyatakan bahwa guru IFL yang efektif biasanya menggunakan pendekatan komunikatif, mengatur kelompok-kelompok kecil untuk diskusi, serta mengadopsi strategi yang efektif dalam pengajaran mereka. Sedangkan menurut Borges pada tahun 2006, membangun kategori karakteristik guru ini menegaskan bahwa sebagian besar karakterisasi guru yang baik cenderung mengandung pengertian yang terikat dengan bidang pengetahuan, keterampilan, sikap terhadap peserta. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tentang karakteristik guru yang baik. Menurut Zeng and Wilkins 2007, ada 4 faktor yang mempengaruhi persepsi tentang karakteristik guru yang baik. Di antaranya faktor budaya, faktor perbedaan jenis kelamin, faktor bidang studi, serta tingkat dan kurikulum yang digunakan. Faktor pertama adalah faktor budaya. Budaya telah ditandai oleh Weiner pada tahun 2008 dalam beberapa cara, termasuk sebagai gunung es yang sebagian besar tidak terlihat, sebagai perekat yang menyatukan individu, dan sebagai perangkat lunak pikiran yang menggabungkan nilai, norma, dan cara berpikir orang. Sehingga budaya ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi persepsi orang tentang bagaimana karakteristik guru yang baik itu sendiri. Kemudian faktor yang kedua adalah perbedaan jenis kelamin. Terdapat banyak sekali perbedaan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan, baik itu dalam tingkah laku, cara berpikir, serta persepsi mereka dalam menilai karakteristik seorang guru yang efektif. Hal ini dibuktikan oleh investigasi yang dilakukan oleh Shen dan Ling pada tahun 2009 pada 198 siswa bahasa Inggris di Taiwan. Hasil investigasi tersebut mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan terhadap karakteristik guru IFL yang efektif menurut mereka. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor bidang studi. Selig pada tahun 2013 mengatakan bahwa sebuah studi yang mengeksplorasi sifat pengajaran yang baik dalam konteks Turki mengungkapkan bahwa beberapa karakteristik yang tampaknya penting bagi siswa Turki termasuk memiliki penguasaan pengajaran,
mata pelajaran yang diajarkan, dan toleransi instruktur untuk masalah yang dialami oleh pelajar. Dan faktor terakhir adalah tingkat serta kurikulum sekolah. Menurut Board 2006, yang terakhir adalah tingkat dan kurikulum sekolah. Board 2006 menyatakan bahwa latar belakang linguistik dan etnis guru juga dapat dianggap penting bagi pembelajar IFL dan ISL. Sedangkan menurut Sapin pada tahun 2005, pelajar Engrat cenderung menyukai keterampilan yang terkait dengan isu humanistik, guru, dan praktik kelas mereka. Artinya, mereka memandang guru IFL yang efektif sebagai guru yang mampu menggunakan berbagai metode dalam pengajaran. Lalu bagaimana dengan karakteristik dari guru IFL yang efektif? Secara umum, guru yang baik dari semua disiplin ilmu memiliki kualitas yang sama, sehingga dapat disebut sebagai instruktur yang baik atau instruktur yang efektif. Namun, untuk guru IFL itu sendiri terdapat beberapa hal yang harus dia miliki dibandingkan dengan guru yang lainnya, seperti penguasaan bahasa Inggris yang baik, termasuk pengucapan suara, dan lebih melibatkan siswa aktif dalam kegiatan kelas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan hasil angket siswa dan guru. Yang pertama, karakteristik guru. Karakteristik guru yang pertama yaitu pengetahuan tentang belajar mengajar. Yang kedua, pengetahuan pedagogis tentang belajar atau mengajar. Yang ketiga, pengetahuan tentang diri sendiri dan karakteristik umum. Yang keempat, pengetahuan tentang diri sendiri atau variabel efektif. Yang kelima, pengetahuan tentang diri sendiri atau pengembangan profesional. Yang keenam, pengetahuan tentang siswa. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan tentang manajemen kelas. Selanjutnya, apa karakteristik guru EFL yang baik menurut siswa sekolah menengah Oman? Yang pertama, siswa percaya bahwa pengetahuan guru tentang diri mereka sendiri dalam hal karakteristik umum dan variabel efektif adalah yang paling penting. Yang kedua, pada tingkat interpersonal, peserta atau siswa seperti yang ada di BROS tahun 1996 menyatakan bahwa instruktur mereka harus memperlakukan mereka secara setara dan dengan banyak kesabaran serta perhatian, dan juga harus antusias dalam pengajaran mereka. Dan yang ketiga, karakteristik lain yang diyakini peserta didik penting untuk instruktur menggunakan bahasa Inggris yang mencerminkan tentang temuan Çelik tahun 2013 dalam konteks Turki, termasuk memiliki keterampilan berbahasa Inggris yang berkembang dengan baik, termasuk kompetensi komunikatif tingkat tinggi dalam kemampuan untuk menjelaskan kepada mereka tentang pelajaran dengan jelas dan percaya diri. Apa karakteristik guru EFL yang baik menurut guru EFL di Oman? Sejalan dengan Soto 2011 juga menyoroti pentingnya menampilkan kepercayaan diri dan pengendalian diri. Di sini, guru sependapat dengan siswa tentang pentingnya mempersiapkan diri untuk kelas, berbicara dengan jelas, dan memperlakukan siswa secara adil. Kemudian, peserta guru juga percaya bahwa selain mampu berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris, mereka juga harus tahu bagaimana memasukkan berbagai metode pengajaran ke dalam kelas mereka dan memahami bagaimana mengevaluasi peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan materi berikutnya, yaitu persamaan dan perbedaan persepsi siswa dan guru tentang karakteristik guru EFL yang baik. Yang pertama, baik siswa dan peserta guru percaya bahwa ketujuh kategori kuesioner mewakili karakteristik penting dari guru EFL yang sukses.
Meskipun guru memberikan rata-rata yang secara signifikan lebih tinggi untuk masing-masing kategori ini daripada siswa. Yang kedua, di sini guru sependapat dengan siswa tentang pentingnya mempersiapkan diri untuk kelas, berbicara dengan jelas, dan memperlakukan siswa secara adil. Yang ketiga, selain itu, relatif tidak pentingnya menggunakan bahan tambahan mungkin terkait dengan kurikulum yang agak padat di sekolah-sekolah Oman yang menyisakan sedikit ruang untuk mengajar di luar buku teks yang ditentukan. Akhirnya, baik siswa maupun guru setuju bahwa memiliki penampilan yang dapat diterima relatif tidak penting bagi guru AFL. Dan yang terakhir, area lain yang disepakati oleh peserta siswa dan guru adalah pentingnya terbatasnya guru AFL di Oman menggunakan audiovisual dan materi tambahan lainnya. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, fakta bahwa siswa dan guru tidak percaya bahwa penggunaan materi tambahan menjadi sangat penting di sekolah menengah Oman dapat dikatakan sebagai hasil dari pendekatan yang sangat terpusat dan birokratis terhadap pengajaran bahasa Inggris dalam sistem sekolah negeri yang cenderung untuk fokus mengikuti tulisan edisi guru dengan mengorbankan fleksibilitas instruktur. Yang kedua, keyakinan siswa dan guru bahwa memahami aspek-aspek budaya non-Arab atau Barat ini tidak penting. Oleh karena itu, mungkin tidak hanya bertentangan dengan salah satu tujuan silabus AFL, tetapi juga dapat merusak hasil belajar dengan membatasi pengembangan pemahaman budaya peserta didik tentang bahasa yang mereka pelajari. Yang ketiga, atau yang terakhir, perbedaan antara persepsi siswa dan guru tentang karakteristik instruktur AFL yang baik dalam konteks sekolah Oman bukanlah masalah utama yang menjadi perhatian, dan bahwa tumpang tindih umum antara peserta tentang kepentingan relatif dari karakteristik guru akan berkontribusi daripada meningkatkan keterampilan bahasa Inggris pelajar. Itulah materi dan kesimpulan yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.